Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Silvi Widautami dari kelompok 5 mata kuliah Logistik Minyak dan Gas. Di sini saya dan kedua teman saya yaitu Faris Dwi Subaksar dan Asyifa Hanan Syafira akan mempresentasikan tugas besar kami mengenai optimasi rute dan analisis biaya pendistribusian BBM jenis premium impor dari Singapura ke TBBM di Indonesia bagian Barat. Baiklah, seperti yang kita ketahui bahwa bahan bakar minyak atau BBM merupakan produk yang sangat kita butuhkan untuk saat ini, baik pada sektor industri, transportasi, rumah tangga, maupun komersial. Kondisi ketersediaan energi saat ini semakin menurun, tidak sesuai dengan keadaan atau konsumsi energi yang kita butuhkan sehari-hari. Hal ini disebabkan oleh produksi minyak bumi sebagai bahan baku pembuatan bahan bakar minyak atau BBM sejak 10 tahun terakhir mengalami penurunan, yaitu dari 346 juta barel pada tahun 2009 menjadi sekitar 283 juta barel pada tahun 2018. Kondisi ini menyebabkan Indonesia harus mengimpor minyak mentah ataupun produk BBM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kegiatan impor minyak mentah maupun produk BBM yang dilakukan oleh Indonesia tentunya menyebabkan membengkaknya biaya supply dan distribusi yang harus dikeluarkan oleh Indonesia, sehingga perlu dilakukan cost efisiensi dari segi transportasi karena transportasi merupakan salah satu faktor yang menimbulkan biaya terbesar, yaitu lebih dari 60% total biaya logistik perusahaan merupakan biaya transportasi. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Dengan menggunakan YY diagram dapat dianalisis akar permasalahan yang terjadi, yaitu biaya pengiriman distribusi BBM premium impor dari Singapura yang masih tergolong mahal. Dengan mempertimbangkan berbagai alasan dari penyebab permasalahan tersebut, didapat permasalahan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini yaitu kurangnya pola supply yang beragam. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif dengan berdasarkan teori yang relevan yang bertujuan untuk menemukan solusi masalah. Permasalahan dipecahkan dengan menggunakan teknik voice calculation dan distribution cost, yang dimana tahapan-tahapan pada penelitian kami dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. Yang pertama ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah pada penelitian kami dicari dengan menggunakan metode YY diagram agar dapat menemukan akar permasalahan yang ada pada penelitian kami sehingga dapat menentukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang kedua yaitu pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian kami melalui studi pustaka dan dokumen. Nah, di sini jenis data pada penelitian kami yaitu berupa data sekunder, yaitu jenis kapal dan jumlah permintaan kargo. Selanjutnya yaitu pengolahan data. Pengolahan data dilakukan untuk mencari hasil solusi optimal dengan menggunakan metode voice calculation dan distribution cost. Selanjutnya yaitu hasil dan analisis model. Tahapan ini bertujuan untuk menganalisis hasil optimal dari metode dan menemukan pola distribusi yang digunakan dalam mendapatkan solusi optimal. Hasil optimal didapatkan melalui perhitungan yang telah dilakukan dengan biaya minimum. Selanjutnya yaitu kesimpulan, yang dimana pada tahap ini penelitian memberikan saran-saran yang dapat diberikan dalam melaksanakan pola distribusi minyak impor yang optimal, serta memberikan kesimpulan hasil penelitian dengan menjawab tujuan penelitian ini dilakukan. Pengumpulan data. Berikut adalah matriks jarak untuk setiap lokasi yang akan dilalui oleh kapal, serta data tambahan berupa kecepatan kapal yaitu 10 knot, loading time 0,87 day, waiting time 0,5 day, dan ACC yaitu 0,9. Pada pengumpulan data selanjutnya, di mana diketahui terdapat informasi biaya pada MDO yaitu 781,5 US dollar dan pada HSD yaitu 888,82 US dollar pada setiap MT-nya. Selanjutnya terdapat biaya sewa kapal yang dimana diketahui 1 DWT yaitu 0,26 US dollar dan diketahui terdapat 3 jenis kapal dengan kapasitas 17.500 DWT didapat 4.550 US dollar dan pada 80.000 DWT didapat 20.800 US dollar dan pada kapasitas 120.000 DWT didapat yaitu 31.200 US dollar dengan loading cost atau sama dengan discharge cost yaitu 4.213 US dollar. Selanjutnya terdapat informasi mengenai demand pada setiap TBBM-nya
yang dapat dilihat pada tabel berikut dengan discharge yang dapat dilihat pada tabel berikut. Hasil model existing. Pada hasil model existing ini dengan menggunakan jenis kapal 17.500 DWT memiliki total biaya senilai 3.681.724,35 US dollar. Dengan mengkalkulasikan biaya sewa kapal, loading cost, discharge, MDO, dan HSD. Untuk model existing berikutnya dengan menggunakan kapal berkapasitas 80.000 DWT, total biaya yang diperoleh adalah 2.411.505,44 dolar. Nah, di sini juga mengkalkulasikan biaya sewa, loading cost, discharge, MDO, dan HSD. Sementara itu, untuk model existing dengan jenis kapal 120.000 DWT, di sini memiliki total biaya 2.981.741,93 dengan mengkalkulasikan hal yang sama, yaitu biaya sewa kapal, loading cost, discharge, MDO, dan HSD. Selanjutnya yaitu hasil dan analisis, yang dimana penelitian kami menggunakan 4 skenario untuk menemukan solusi yang optimal pada penelitian kami. Pada skenario pertama, kami menggunakan pola distribution mid-run dengan menggunakan jenis kapal 17.500 DWT. Ditemukan total biaya yang dibutuhkan untuk pendistribusian BBM premium impor dari Singapura ke Indonesia bagian Barat yaitu sebesar 5.198.025,80 dolar. Sedangkan pada skenario 2, dengan menggunakan pola distribution mid-run dengan jenis kapal 80.000 DWT, ditemukan total biaya yang dibutuhkan yaitu sebesar 3.418.101,5 dolar. Sedangkan pada skenario ketiga, dengan menggunakan pola distribution mid-run dengan jenis kapal 120.000 DWT, ditemukan total biaya yang dibutuhkan yaitu sebesar 3.515.738,20 dolar. Sedangkan untuk skenario yang keempat menggunakan pola distribution direct dan juga mid-run dengan jenis kapal 80.000 DWT dan juga 120.000 DWT, ditemukan total biaya yang dibutuhkan yaitu sebesar 2.205.815,34 dolar. Selanjutnya, dilakukan analisis setelah melakukan perhitungan terhadap dua hasil, yaitu hasil existing dan hasil optimal, didapat total biaya yang paling rendah yaitu pada skenario keempat, dengan total biaya yang didapat 2.205.815 US dollar. Hasil tersebut dapat dikatakan sebagai yang optimal, dikarenakan dalam skenario tersebut didapat penggabungan antara distribusi direct dan mid-run. Untuk direct sendiri terdapat jenis kapalnya yaitu Aframax dengan kapasitas 80.000 DWT. Sedangkan untuk mid-run dengan jenis kapal Suezmax tanker dengan kapasitas 120.000 DWT. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan pola pendistribusian yang sudah dilakukan sebelumnya, dengan model pendistribusian yaitu dengan direct dan mid-run, didapat total biaya yang paling minimal yaitu 2.205.815 US dollar. Jenis kapal yang digunakan pada pendistribusian ini yaitu Aframax tanker dengan kapasitas 80.000 DWT dan pada Suezmax tanker yang berkapasitas 120.000 DWT. Pada kapasitas 120.000 DWT ini digunakan dengan metode mid-run untuk mendistribusikan BBM dari Singapura ke TBBM Panjang dan Merak. Sedangkan yang menggunakan kapasitas 80.000 DWT ini menggunakan metode direct yaitu TBBM Medan, Tanjung Garam, Tanjung Uban, Teluk Kabung, dan Semarang. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.